Militer Israel kembali melancarkan operasi besar dengan menghancurkan sejumlah gudang senjata milik unit rudal Hizbullah di Lebanon Selatan pada 20 November 2025. Serangan itu dipimpin Komando Utara Israel dan dieksekusi melalui angkatan udara dalam beberapa serangan terkoordinasi. Israel menyampaikan bahwa depot senjata tersebut berada di tengah area permukiman warga sipil di wilayah padat penduduk. Militer Israel menilai penempatan gudang itu menjadi contoh baru praktik Hizbullah yang disebut menggunakan warga setempat sebagai tameng manusia. Sebelum serangan dilakukan, pihak militer menyatakan telah mengambil berbagai langkah untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil. Langkah tersebut mencakup penggunaan senjata presisi yang diarahkan berdasarkan analisis intelijen dan pemetaan target yang ketat. Militer Israel juga menegaskan adanya peringatan awal untuk mencegah warga berada di area berbahaya sebelum serangan dimulai. Pengawasan udara turut dilakukan untuk memastikan tidak ada pergerakan warga sipil di sekitar lokasi sasaran saat operasi berlangsung. Pengamat regional menilai operasi tersebut sebagai bagian dari pola eskalasi berkelanjutan antara kedua pihak yang belum menunjukkan tanda mereda. Militer Israel kembali melaporkan dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah di wilayah Beit Lev, Lebanon Selatan pada 20 November 2025. IDF menyatakan telah mengidentifikasi puluhan lokasi infrastruktur teroris yang disebut aktif dibangun kembali oleh kelompok tersebut. Lokasi itu terdiri atas markas besar dan fasilitas penyimpanan senjata yang diklasifikasikan sebagai aset operasional Hizbullah. IDF menilai aset-aset itu sengaja disembunyikan di dalam rumah warga sipil serta berada sangat dekat dengan fasilitas masyarakat. Penempatan tersebut dianggap membahayakan penduduk Beit Lev karena menciptakan risiko serangan balasan di area permukiman. Militer Israel juga menilai langkah Hizbullah ini menjadi bagian dari pola yang terus berulang sejak beberapa bulan terakhir. Kelompok itu disebut berupaya memulihkan kekuatan militernya meski kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon masih diberlakukan. IDF menyebut tindakan tersebut tidak hanya melanggar kesepakatan, tetapi juga mengeksploitasi lingkungan sipil untuk tujuan militer. Menurut analisis militer Israel, pola penyamaran aset di tengah masyarakat membuat desa-desa sekitar semakin rentan terhadap eskalasi. Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi pengiriman pasukan stabilisasi internasional atau ISF masuk ke jalur Gaza. Namun kini Israel belak-belakan bahwa pasukan ISF bukan PBB, melainkan inisiatif dari Amerika Serikat untuk melucuti senjata Hamas. Hal itu disampaikan Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon. Dikutip dari The Jerusalem Post, Danny menekankan bahwa Israel memandang pasukan stabilisasi internasional bukan sebagai pasukan PBB. Sebaliknya, ia menyebut pasukan ISF sebagai kesempatan untuk memajukan tujuan jangka panjang demilitarisasi dari Gaza. Bahkan, pasukan ISF disebut bakal membongkar kapasitas militer Hamas. Di satu sisi, Kementerian Pertahanan Indonesia menegaskan tetap menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto soal pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Hal itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Kolonel Rico Ricardo Sirait yang menjelaskan pemerintah Indonesia pada prinsipnya siap berkontribusi sesuai kapasitas dan pengalaman dalam misi perdamaian. Nantinya Indonesia akan berfokus pada bagian kesehatan dan konstruksi. Pihak TNI pun mengklaim akan mengirim prajurit yang membantu di bidang kesehatan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak di Gaza. Militer Israel mengecam insiden perkelahian yang melibatkan puluhan tentara. Pihak militer kini sedang melakukan penyelidikan dan berjanji akan memberikan sanksi disiplin bagi tentara yang terlibat. Dikutip dari Ynet News pada Kamis 20 November, militer Israel memastikan tidak ada tentara yang terluka dalam perkelahian tersebut. Namun pihaknya sangat menyayangkan peristiwa itu terjadi karena dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai seorang prajurit. Militer Israel mengatakan mereka yang berkelahi tergabung dalam pasukan teknik tempur Brigade Lapis Baja ke-40. Namun pihaknya masih menyelidiki apakah ada tentara dari Brigade Givati yang terlibat. Militer Israel tidak menjelaskan apa yang menjadi pemicu perkelahian tersebut. Namun, menurut laporan Jerusalem Post, insiden bermula dari pertengkaran verbal yang kemudian berubah menjadi perkelahian fisik. Dalam video, tentara saling melempar kursi plastik dan tong sampah di ruang makam. Peristiwa itu terjadi di pangkalan militer Israel Utara pada Minggu 16 November. Israel kembali menarik perhatian setelah mengumumkan bahwa sistem pertahanan laser Iron Beam kini beroperasi penuh di lapangan pada 19 November 2025 malam.
Sistem ini disebut mampu menembak jatuh drone, roket hingga mortir hanya dengan tembakan cahaya berenergi tinggi. Iron Beam digambarkan sebagai teknologi masa depan yang jauh lebih murah dibandingkan pencegat konvensional karena setiap tembakan diklaim hanya memerlukan biaya beberapa sen. Militer Israel menyebut Iron Beam menggunakan laser 100 kW dengan jangkauan sekitar 10 km. Dalam operasi terbaru, sistem ini dilaporkan telah menghancurkan sekitar 40 drone milik Hizbullah dalam kondisi pertempuran nyata. Pengamat pertahanan menilai Iron Beam memberi Israel keunggulan signifikan di kawasan karena negara lain dinilai masih berada pada tahap pengembangan. Dengan kemampuan penembakan yang cepat dan biaya yang sangat rendah, Iron Beam dipandang sebagai langkah besar menuju era baru pertahanan udara berbasis energi langsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.